Om Swastiastu, Pak Putu Subali, selamat siang. Om Swastiastu Pak Komang, selamat siang juga. Bagaimana kabar ini Pak Subali? Ah, luar biasa, sehat dan bahagia tentunya. Oh, selamat Hari Raya Nyepi Pak ya. Semoga Bapak dan keluarga selalu sehat. Ya, Bagaimana terima nyepinya kasih. Pak? Ya, Stungkare berjalan lancar karena ketatnya penjagaan, jadi ya kita melaksanakan catur batur penyepian benar-benar jadi kusuk di rumah, jadi memang tidak ada orang berlalu lalang gitu. Tuh, gimana Oke. Pak Komang? Eh, Nyepinya juga di Manggis. Langsung kan lancar Pak, lancar. Saya nyepinya di Kelungkung Pak. Oh, di Kelungkung ya? Iya, saya. Oke, Pak Putu, pada Hmm. kesempatan hari ini terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu. Izin sebelumnya percakapannya kan saya rekam Pak. Ya, ya, baik, baik. Kemudian pada hari ini Pak Putu akan melaksanakan coaching dengan Pak Agung selaku coach. Ya, saya selaku pengamat sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak Putu. Ya, siap. Pada tahapan coaching ini Pak Putu akan diamati oleh saya sendiri. Ada rubrik penilaiannya Pak ya. Ya. Akan dibagi tiga tahap. Hmm. Yang sekarang kita laksanakan adalah prasupervisi. Hmm. Nanti ada tahapan observasi Bapak. Ya, siap. Kemudian dan juga ada pasca supervisi atau percakapan. Ya, Nanti baik. yang semuanya ada komponen-komponen yang akan dinilai Baik, baik. dari rubrik penilaian. Nah, kemudian dari ada berapa kompetensi Pak ya, coaching yang kita ketahui, kira-kira nanti dari coaching yang akan Pak lakukan kepada Pak Agung, kompetisi apa yang akan Pak kembangkan? Saya tentunya ingin mengembangkan kompetensi di pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot ini dihasilkan dari training pool, artinya kehadiran penuh pada saat sesi coachingnya itu. Itu yang ingin saya tingkatkan, Pak Komang. Hmm. Berarti Pak Putu akan meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot Pak ya? Ya, betul. Baik Pak, dari bagian kompetensi pertanyaan berbobot ini, kira-kira yang akan spesifik yang ingin diobservasi bagian mananya Pak ya? Yang ini Yang Pak saat Putu, mendengarkan, ya, di saat saya sebagai penyimak, kemudian mengambil kata-kata kunci yang disampaikan oleh Kuki. Lalu saya Mm-mm. menanyakan kembali dengan Baik. contoh panduan pertanyaan dari metode Tirta ini. Iya. Jadi melalui metode Tirta ini, Pak Putu akan mencoba lebih spesifik dalam hal mendengarkan aktif, Pak ya. Ya, Kemudian bagaimana mengambil kata kunci untuk Pak kemas menjadi pertanyaan-pertanyaan berbobot. betul. Oke, terakhir di tahap prasupervisi ini, kira-kira indikator apa yang Pak gunakan, yang Pak menjadi dasar tercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Pak inginkan? Indikatornya adalah eh, saya mampu menyajikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, dan sehingga coach saya mampu bercerita, ya, bercerita dan menyampaikan Hmm. ide-ide ataupun solusi, identifikasi, kemudian komitmen berdasarkan pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, sehingga coach ini bercerita mengalir tanpa merasa digurui, merasa Ya. dihakimi atau dimaksud dilabeli. Baik, jadi Pak Putu ingin menyajikan pertanyaan berbobot ya, yang bisa menggali potensi dari Pak Agung sebagai coach nanti. Ya, betul. Oke, gini, dari hal yang tadi Pak ingin capai, apa yang Pak sudah siapkan untuk proses coaching ini? Pertama pasti seperti biasa, karena kita mau biar bisa mining full, ya, ya kita pasti menggunakan
kompetensi kalian, terutama kesadaran diri dan manajemen diri terutama. Jadi tadi saya sudah melakukan metode stop, jadi dengan menarik napas, merasakan napas itu keluar, sehingga membuat diri saya tenang dan siap Hmm, melaksanakan sesi coaching ini. baik. Saya pun sudah melihat Pak Putu juga sudah sangat siap untuk proses coaching. Untuk Pak Agung sudah siap sebagai coach, Pak? Siap, Pak. Oke, untuk waktu disilakan. Terima kasih. Selamat siang Pak Bagus Agung. Selamat siang, Pak Putu Subali. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Putu? Baik-baik. Pak Bagus Agung apa kabar? Baik juga sih, Pak. Baik hari ini. Ya, kemarin Pak Bagus Agung kan sempat ini nih sebelum nyepi itu sempat WA saya menyampaikan mau ada hal yang mau diceritakan. Nah, kalau boleh tahu hal apa yang Pak Bagus mau ceritakan kepada saya? Baik, Pak Putu Subali. Terima kasih atas waktunya. Seperti yang Pak Putu sampaikan tadi sebelum Hari Raya Nyepi, saya sempat kirim pesan WhatsApp dengan Pak Putu untuk meminta waktunya. Mungkin hari ini kita bisa berbincang dan kalau boleh saya ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Putu terkait dengan kondisi saya di sekolah, begitu Pak Putu. Nah, seperti Pak Putu Subali ketahui kan setiap semester itu ada penyegaran atau perubahan SK pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan, begitu Pak Putu ya. Nah, kebetulan pada SK pembagian tugas pendidik semester ini saya ada di kelas tertentu, di kelas C dan kelas yang lain itu eh, bertepatan atau dalam seminggu itu 2 kali pertemuannya itu tetap saya ada di posisi di jam jam terakhir begitu. Di posisi jam pelajaran 6 dan 7 begitu. Jadi peserta didiknya sudah agak lesu, kurang bersemangat, banyak yang mengundap begitu, Pak. Akhirnya saya terdampak jadinya begitu, Pak Putu. Berarti ingin cerita tentang pengalaman semester lalu dan saat ini sama, artinya dapat mengajar di kelas jam terakhir gitu ya. Nah, Iya, iya. sehingga kondisi siswa, kesiapan belajar terutama siswa itu belum siap. Artinya ada yang mengantuk, ada yang sudah letih. Nah, dari sisi dari yang diceritakan, kira-kira di akhir ya, di akhir cerita kita, diskusi kita pada siang ini, apa yang Pak Bagus ingin dapatkan dari sesi cerita kita ini? Baik Pak Putu, besar harapan saya setelah sesi atau perbincangan Pak Putu dengan saya di siang hari ini, nantinya saya bisa menemukan solusi atau bagaimana saya bisa menangani kendala yang saya hadapi saat ini begitu. Baik, baik. Jadi ingin mencari solusi atau kendala. Nah, mohon maaf kalau boleh tahu, nah situasi saat ini seperti apa yang Pak Bagus rasakan, Pak Bagus rasakan ketika mendapati, oh kok lagi sama saya dapat mengajar di jam terakhir itu. Gimana situasinya saat ini? Eh, saya tidak merasa keberatan begitu Pak, karena saya menyadari dari teman-teman di kurikulum tidak bisa mengatur jadwal karena eh, kelas saya lumayan banyak begitu Pak. Pasti akan ada kena di kelas-kelas tertentu itu apa namanya tetap dia dalam seminggu itu pertemuannya di jam 6-7 saja begitu Pak. Jadi tidak merasa keberatan sih saya, cuma saya ingin walaupun saya dapat di 6-7 mengajar di jam terakhir di jam 6-7, peserta didik saya tetap antusias, tetap bersemangat dalam belajar begitu Pak. Itu Hmm. yang saya harapkan. Oh, jadi walaupun di jam terakhir itu masih tetap antusias peserta didiknya. Nah, lalu Nah, saat saat ini tidak antusias Pak, ke depan inginnya biar oh, antusias begitu Pak. ininya biar antusias. Saat ini, jadi Ya. situasi saat ini tidak antusias. Nah, situasi yang Pak Dubes Agung inginkan kan biar antusias, begitu ya? Iya Pak. Betul. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat situasi antusias ini terwujud? Nah, itu dah Pak untuk bisa mewujudkan agar situasi kelasnya walaupun ada di jam 6-7 biar peserta didiknya bersemangat, antusias.
Mungkin saya akan menerapkan teknik stop untuk bisa anak-anak lebih fokus terlebih dahulu, kemudian dengan menerapkan juga ice breaking, Mbak. Ice breaking sehingga anak-anak lebih fokus, dia lebih terkontrol dan lebih memusatkan perhatiannya begitu, Pak. Walaupun itu sudah di jam-jam terakhir ya, dengan teknik stop, kemudian dengan ice breaking, Pak. Nah, kira-kira ice breathing yang seperti apa membuat anak-anak eh, antusias kembali menurut Pak Agung nih, Pak Dubes Agung? Ya, ice breaking tentunya yang bisa kembali menyegarkan, merefresh kembali, baik dari segi fisik maupun dari segi mentalnya, Pak. Tentunya yang ice breaking yang memberikan keceriaan gitu, Pak. Walaupun itu minim kaitannya dengan materi saya. Kalau bisa nanti saya memilihkan ice breaking yang bisa mengenal langsung dengan materi saya, lebih bagus lagi begitu maksud saya, Pak. Ice breaking Oke. lah yang biar bisa merefresh dulu. Merefresh walaupun itu di jam-jam terakhir begitu, Pak. Nah, artinya sudah ada gagasan nih untuk Ya. mencapai tujuannya, muridnya itu antusias dalam belajar di jam terakhir. Pak Dogo sudah ada gagasan nih. Gagasannya itu tentang ice breaking. Nah, tentunya apa saja yang harus disiapkan ya untuk bisa mewujudkan gagasan yang tadi ice breaking itu apa saja persiapannya kira-kira Pak Dogus? Nah, seperti tadi saya sampaikan, saya akan menerapkan teknik stop. Saya mencoba dulu di rumah, Pak, teknik stopnya sendiri gitu, menenangkan. Hmm. Kemudian untuk ice breakingnya, saya benar-benar untuk memastikan dulu begitu kesiapan siswanya dalam kegiatan ice breaking tersebut ya, agar jangan nanti saya memilih ice breaking dengan tidak melihat apa namanya kondisi fisik di kelas mungkin seperti apa begitu sehingga nanti malah ice breakingnya kurang kurang maksimal gitu Pak. Tentunya saya prepare dulu, saya cari referensi tentang ice breaking yang mana yang tepat begitu. Hmm. Kalau bisa lebih maksimal lagi ice breakingnya itu related lah berkaitan dengan tema atau materi yang akan saya ajarkan saat itu, Pak. Oke, baik, luar biasa. Jadi dari itu menyiapkan ice breaking yang tentunya tidak jauh lepas dari tema materi yang akan disampaikan. Iya. Nah, menurut Pak Bos Agung, ya, untuk memastikan nih ice breaking itu berjalan dengan baik, kira-kira ada nggak kriteria ice breakingnya misalnya gitu? Untuk ice breakingnya begitu, Pak. Eh, saya akan beranggapan kalau ice breakingnya itu bisa berhasil, saya laksanakan apabila setelah ice breaking itu dilaksanakan, konsentrasi atau tingkat kefokusan anak-anak untuk mengikuti pelajaran atau kelas saya di jam terakhir itu sudah mulai berubah, mulai fokus mereka, mulai meningkat. Berarti ice breaking yang saya terapkan saat itu sudah mulai bisa bekerja atau bisa bermanfaat untuk mengatasi situasi kelas saya yang seperti itu, Pak. Nah, baik. Berartinya kriterianya adalah kelasnya kembali lagi konsentrasi anak-anak begitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, saat ini kondisinya kalau kita anggap nah angka 1 sampai 10 di posisi berapa? Nah, situasinya, persiapannya untuk mengajar di semester depan nih. Oke. Kalau melihat situasi yang kemarin itu saya memposisikan diri saya di posisi 5 mungkin Pak. Kedepannya nanti target saya apabila saya sudah menerapkan ice breaking itu untuk mau refresh kembali anak-anak bisa mencapai di posisi 8 atau 9 lah Pak. 8 atau 9. Baik, berarti solusinya atau gagasannya sudah ditemukan. Jadi untuk meningkatkan ya minat belajar lagi, konsentrasi anak-anak di jam-jam terakhir dengan menggunakan ice breaking. Betul ya? Ya betul seperti itu Pak. Ya. Kemudian Pak Subali, Hmm. selain ice breaking, bagaimana ya kalau saya juga menggunakan media belajar itu yang lebih interaktif ya, mungkin dengan menayangkan slide PowerPoint begitu atau dengan permainan atau game nantinya begitu Pak, bagaimana ya? Nah, jadi pada bagus meminta saran pendapat dari saya begitu ya kira-kira. Nah, saya akan menerapkannya itu Pak, menerapkan kedepannya Oh, jadi selain saya menerapkan ice breaking, baik. saya juga Nah, akan menerapkan eh,
penggunaan media pembelajaran begitu Pak. Nah, menurut Pak Debas Agung dulu, nah kira-kira, nah tadi kan sudah persiapan ice breaking, Hmm. sudah, nah saat ini ada juga lagi gagasan atau ide baru ya, tentang pembuatan media pembelajaran yang menarik begitu. Iya. Kira-kira ada kurang lagi yang saya sampaikan? Nah, Oh, itu Pak. itu. Ya, Nah, kira-kira, penerapan media pembelajaran. kira-kira media pembelajaran yang seperti apa yang menurut Pak Debagus Agung itu yang menarik bagi siswa? Nah, sepemahaman saya Pak Putu kan di era sekarang anak-anak lebih dominan dengan gadgetnya begitu. Mungkin saya akan menerapkan penggunaan media pembelajaran dalam bentuk video ya, tayangan video. Hmm. Anak-anak kan pasti lebih 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 dominan untuk itu Pak. Nah. Nah, kebetulan juga saya sempat melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dan Hmm. berdasarkan apa minatnya itu Hmm. dan gaya belajarnya itu yang Hmm. gaya belajarnya yang video ya menyimak gitu, menonton itu yang lebih lebih banyak yang disampaikan oleh peserta didik dari kuesioner yang saya bagikan begitu Pak. Kalau boleh tahu itu kuesioner untuk kelas yang akan Pak Bagus ajarkan di semester berikutnya yang jam 6 jam terakhir itu ya. Ya ya yang itu Pak. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa sih, ada nggak kendala penerapan ice breaking, teknik stop ini, kemudian media pelajaran, kira-kira kendalanya di mana Pak Bagus kalau mau menerapkan ini? Nah Ada nggak untuk kira-kira kendala? pasti ada Pak. Saya sudah kendala yang saya hadapi adalah bagaimana saya harus meluangkan waktu saya lebih banyak, terutama dalam penyiapan media pembelajaran. Tentunya dalam penyiapan media pembelajaran tersebut tidak kita instan langsung langsung ambil begitu saja. Tetap melakukan proses penyesuaian dan melihat kondisi siswa, kebutuhan belajar siswanya seperti apa begitu Pak, terkait dengan kebutuhan belajar mereka. Intinya di waktu saya harus lebih bisa memanajemen diri saya begitu Pak. Pengaturan waktunya pasti itu Pak. Oke, baik, luar biasa. Jadi sudah menemukan solusi-solusi ya dari tadi perbincangan awal, pada bos belum menemukan. Nah, kira-kira kalau boleh tahu eh, hal apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan dari awal tadi sampai sampai saat ini, Pak Bagus. Eh, Setelah saya berbincang dengan Pak Putu begitu ya, eh, didampingi Pak Putu, saya akhirnya bisa bisa menemukan begitu apa yang harus saya lakukan dengan kondisi kelas saya yang seperti saya sampaikan tadi begitu. Dengan kondisi yang seperti itu, saya ada di posisi jam terakhir, anak-anak sudah menurun fokusnya. Nah, berkat pendampingan Pak Putu Subali, akhirnya saya bisa menemukan bahwa saya harus melakukan refresh, penyegaran kepada siswanya, baik dengan teknik stop, dengan penerapan ice breaking, dan saya juga akhirnya menyadari bahwa saya harus juga menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik begitu, Ya, sehingga peserta didiknya tidak 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 ngantuk, tidak kurang bersemangat begitulah di jam-jam terakhir tersebut, Pak. oke, baik. Nah, kira-kira apa komitmennya nih? Komitmen semester depan nih. Dari tadi sudah ada solusi nih, ya kan? Iya. Ya, solusinya dengan penyegaran, dengan stop dan ice breaking, kemudian media pembelajaran yang menarik. Nah, kira-kira komitmennya untuk melaksanakan itu seperti apa, Pak Dubes Agung? Untuk komitmennya Pak, ke depan saya pasti sudah akan berusaha segera mempersiapkan hal-hal tersebut, baik dengan menambah referensi tentang ice breaking, mempersiapkan media-media pembelajaran yang seperti saya sampaikan tadi, begitu sehingga nanti di semester depan begitu gini mulai itu sudah atau di pembelajaran efektif sudah siap saya untuk melaksanakan itu Pak, menerapkan itu. Nah, baik. Kira-kira perlu bantuan tidak atau ada teman nggak yang bisa membantu untuk menyiapkan, paling tidak menyiapkan karena banyak nih. Kalau stop Iya. mungkin sama ice breaking bisa lah. Nah, Ya. menyiapkan medianya ini. Kira-kira Pak Dubes Agung perlu bantuan nggak orang lain yang bisa membantu? Kebetulan Pak, mungkin
Saya juga punya teman baik di sekolah yang sangat mumpuni dalam bidang IT, terutama nanti kalau ketika saya membuat media pembelajaran dalam bentuk video kan pasti ada apa namanya fitur-fitur atau aplikasi yang belum saya kuasai penuh. Teman saya itu yang akan membantu Pak dalam dalam melengkapi atau menyempurnakan media pembelajaran yang saya buat nantinya Pak. Baik, luar biasa perbincangan kita di siang hari ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kemudian kira-kira nih, saya jadi penasaran nih. Kira-kira kapan kita akan melakukan bincang-bincang kembali nih sama Pak Bagus Agung nih. Kira-kira kapan waktunya? Mungkin 2 minggu lagi Pak Putu, nanti kita atur lagi waktunya. Kebetulan media pembelajarannya sudah beberapa, sudah hampir rampung. Saya akan coba evaluasi dulu. Nanti setelah itu kita lagi atau saya akan mohon bantuan atau mohon waktunya Pak Putu untuk kita bisa berbincang-bincang lagi seperti ini begitu Pak Putu. Sangat luar biasa sekali pendampingannya Pak Putu di siang ini Pak Putu. Wah, luar biasa sekali. Saya jadi kurang sabar nih menunggu waktu 2 minggu untuk berbincang-bincang kembali. Semoga apa yang sudah diprogramkan, gagasan-gagasan dan solusi yang sudah ditemukan mampu menjawab kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Bagus Agung di semester depan, terutama di pembelajaran jam terakhir bagi siswanya. Nah, sekian saya ucapkan selamat siang pada Bagus. Terima kasih atas waktunya. Nah, saya waktu kembalikan kepada supervisi kita, yang pengamat kita, Pak Komang Setiawan. Waktu kami persilakan, Pak Komang. Baik, terima kasih Pak Agung selaku coach dan Pak Putu Subali selaku coach. Luar biasa Pak Putu dan Pak Agung, proses coaching yang sebegitu mengalir, enak diikuti. Saya sangat menikmatinya Pak untuk mengamati proses coaching Bapak berdua. Izinkan untuk Pak Putu Subali pada tahap pasca supervisi ini, tadi di awal Pak Putu Subali ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga menggali kata kunci untuk mengungkapkan pertanyaan berbobot. Nah, dari proses coaching tadi, kira-kira apa yang Pak Putu Subali lakukan untuk mencapai tujuan kompetensi yang ingin Pak Putu kembangkan? Jadi saya lebih mendengar aktif apa sih yang akan disampaikan oleh Pak Bagus Agung itu. Tadi ada kata-kata kunci, saya tanya gali kriteria seperti apa, terus hal-hal yang menunjang apa bisa membantu. Jadi dari kata kunci itu saya dengerin ada teknik stopnya, kemudian media pembelajarannya, kemudian ice breakingnya. Itu kata kunci karena sering disampaikan. Itu saya gali kembali sebagai pertanyaan pertanyaan pemantik atau pertanyaan terbuka sehingga Pak Bagus lagi menjawab dan mengalir. Akhirnya dari pertanyaan itu pada akhirnya ujung-ujungnya menemukanlah solusi dari permasalahan pertama gitu. Baik Pak, jelas sekali Pak ya dari kata kunci yang Pak sampaikan tadi, Pak Agung sebegitu mengalirnya, mengungkapkan permasalahan serta menggali potensi Pak Agung sampai menghasilkan solusi-solusi yang akan dilakukan melalui rencana dan eksekusinya. Ya, Demikian Pak. Izin Pak Putu menyampaikan hasil observasi saya baik silakan pada silakan. proses coaching barusan. Hmm, dari segi metode cerita yang Pak Putu lakukan sudah sedemikian baik Pak. Dari segi tujuan, identifikasi, rencana aksi hingga dengan tanggung jawabnya. Semua sudah berjalan dengan baik, sudah Pak Putu lakukan dengan berbagai keluasan, fleksibel, sangat enak sekali dinikmati dan diamati yang saya lihat tadi. Kemudian dari segi yang perlu ditingkatkan dalam kompetensi mendengarkan aktif Pak ya, sehingga semua yang disampaikan oleh Pak Agung bisa Pak Putu gunakan untuk membuat kata kunci sehingga berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali potensi luar biasa dari coach kita Pak Agung. Kemudian dari segi pengembangan juga saya sudah lihat Pak Putu betul-betul mengeksplor potensinya dalam mendengarkan aktif, kemudian menggunakan kata kunci tadi yang ingin Pak Putu kembangkan ketika di pra supervisi tadi. Demikian sudah bagus Pak Putu, tinggal kita bisa sama-sama praktikkan di sekolah Pak Putu ya.
saya juga dapat banyak pelajaran dari Pak Putu dan juga Pak Agung melalui proses coaching ini. Nah, kemudian ke depannya kira-kira Pak Putu ini, dari kompetensi yang sudah Pak Putu ingin kembangkan tadi, sekarang kompetensi apa sih yang Pak Putu ingin kembangkan lagi lebih jauh dalam proses coaching ini, Pak? Ya, tentunya pastinya ah, di samping pertanyaan berbobot, terus kita latihan supaya lebih tajam lagi mengasah. Jadi ya menggali potensi yang ada pada coach seperti yang disampaikan oleh Pak Komang tadi. Saya akan lebih lagi. Jadi tidak puas dengan jawaban hanya identifikasi kemudian muncul gagasan satu dua, tapi berusaha mencari lagi gagasan. Nah, di sini perlu apa namanya ketajaman ya, ketajaman mendengarkan, kemudian tentu juga banyak kita berempati ya, kemudian jauh mengenali juga apa yang disampaikan tadi, jauh mengenali potensi yang ada di coach kita. Jadi itu Iya. yang lebih saya tinggalkan nanti untuk mengenali ya, mengenali coach Hmm. kita sehingga kita bisa menggali apa sih yang ide-ide yang akan disampaikan. Jadi tidak lagi mentok begitu dapat satu dua ide langsung diselesaikan, tapi lebih lagi sehingga rencana-rencana dia lakukan benar-benar bisa dieksekusi dan bisa dilaksanakan menjadi solusi dari permasalahan yang disampaikan di awal dari tujuan sebuah coaching, Pak Komang. Baik, latihan untuk menggali potensi, demikian Pak ya. Ya, Nah, betul. kira-kira kapan yang Pak ingin melakukan hal ini? Sesegera mungkin, jadi setelah saya selesai coaching ini, minggu depan jadi masuk, saya akan mencoba. Jadi latihan coaching di rekan-rekan sejawat, sambil cerita santai Oke, saja, masukkan ya. sedikit tirta-tirtanya, masukkan gitu. Karena dengan banyak latihan, jam terbang tinggi, maka apa namanya kita akan menjadi lebih profesional. Jadi kalau sudah mencapai 10.000 kata ini kan kata Thomas Alva Edison, kalau kita gagal itu baru ke 99 gagal, belum ke 1000-nya. Ternyata di 1000. Nah, makanya ada patokan jam terbang 1000. Kata Bruce Lee juga, kalau kita mau menggunakan satu jurus yang sama 1000 kali maka akan lebih expert daripada banyak jurus tapi dilakukan hanya satu kali. Dengan metode Tirta ini kita lakukan terus menerus sampai mencapai 1000 kali, pasti dipastikan bisa menjadi seorang yang coach, paling tidak coach yang profesional. Mantap Pak, ke quote-quotesnya dari yang tadi diungkapkan. Kira-kira apa Pak menjadi indikator keberhasilan Bapak dari Ini proses rencana ke depan ini tentang latihan dan keberhasilan, menggali potensi? ya keberhasilan itu adalah ketika uh, kunci-kunci saya yang saya coach itu mampu mencari solusi sendiri tanpa saya harus memberikan solusi ke mereka. Tapi karena dengan solusi yang mereka temukan sendiri, ide mereka sendiri, maka mereka akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Gitu. Itu sih Pak, keberhasilan saya itu kunci-kunci saya sukses dalam kehidupannya. Sukses kalau dia sebagai guru, sukses dia mengajar di kelasnya. Kalau dia siswa, sukses sebagai siswa di dalam pembelajaran gitu. Itu sih Pak. Mantap, keren ya. Baik Bapak, sebagai di akhir penghujung, kira-kira apa yang Pak dapatkan Pak dari proses supervisi coaching ini Pak? Wah, luar biasa banyak hal jadi dari apa yang Pak Komang sudah gali dari potensi diri saya. Jadi saya punya ide-ide. Oh ya, ini yang harus ditingkatkan ini. Jadi dapat gambaran, dapat wawasan karena kalau tanpa orang lain yang melihat kita, seolah-olah kita sudah baik semuanya, padahal masih banyak bolongnya. Itulah yang perlu kita. Kenapa kita perlu seorang supervisi. Baik Pak Putu, terima kasih atas waktunya. Demikian juga Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Semoga proses hari ini dapat mengembangkan potensi kita semua. Pak Putu, Tiang sendiri juga sama Pak Agung. Terima kasih sekali. Saya akhiri proses perekamannya Pak, dan proses supervisinya dengan ucapan salam selamat siang Pak. Om Santi Santi Santi. Selamat siang, Om Sandi. Nanti,